Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Yursanto, kemudian Ilham Rianto, selanjutnya Wiku Karno Prastiagama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang kami buat, yaitu tentang aplikasi penjualan HP menggunakan NetBeans dan MySQL. Pertama, deskripsi masalah. Teknologi sepertinya telah menjadi bagian dari bidang usaha apapun. Sebagai contoh yaitu semakin tingginya penggunaan aplikasi penjualan untuk membantu transaksi jual beli. Salah satu usaha yang menggunakan teknologi untuk membantu kelancaran proses operasionalnya adalah usaha di bidang penjualan elektronik seperti penjualan HP. Kemudian rumusan masalah. Pada penjualan HP pada umumnya, melakukan penjualan kurang efektif dilakukan dengan cara manual. Ketika ada pembeli, kita harus sibuk mencari stok HP, masih ada atau tidak pada tempatnya. Hal ini memperlambat proses jual beli dan tidak efisien. Kemudian batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka akan dibuat sebuah aplikasi penjualan HP agar lebih efektif dan efisien sehingga dalam proses jual beli menjadi lebih mudah. Kemudian manfaat dari aplikasi ini memudahkan bagi pembeli untuk melihat stok HP yang tersedia beserta dengan harganya. Tidak perlu lagi langsung datang ke toko karena ini bisa diakses dengan secara online. Jadi dengan dari rumah pun mereka bisa melihat stok HP yang mereka inginkan dan sekaligus harganya, sehingga lebih mempercepat dan mempermudah pembeli. Kemudian landasan teori. Yang pertama, pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Kemudian MySQL. MySQL adalah DBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi dari General Public License atau GPL, di mana setiap orang bebas untuk menggunakannya tetapi tidak boleh untuk dijadikan program induk turunan bersifat closed source atau komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam basis data sejak lama, yaitu SQL, Structured Query Language. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk proses seleksi, pemasukan, pengubuhan, dan penghapusan data yang dimungkinkan dapat dikerjakan dengan mudah dan otomatis. Kemudian Java. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi pada objek, dan program Java tersusun dari bagian yang disebut dengan kelas. Kelas terdiri dari metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para programmer Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan kelas di pustaka kelas Java yang disebut dengan Java Application Programming Interface atau API. Kemudian ada handphone. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Pengertian tersebut merupakan pengertian handphone secara umum. Dalam keseharian, kini manusia hampir tidak bisa lepas dari handphone, apalagi dengan semakin berkembangnya handphone sehingga handphone memiliki berbagai fungsi sekaligus, bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, namun telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya seperti sebagai media hiburan, media bisnis, dan sebagainya. Nah, dan karena hal itulah kami membuat aplikasi untuk penjualan HP, karena HP ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk kita pada zaman sekarang ini. Dan pembahasan untuk perancangan sistem. Pertama, identifikasi user dari sistem informasi. User yang terdapat pada sistem penjualan HP bisa mengakses data yang telah di-entry oleh admin. Jadi user bisa melihat data-data yang telah dimasukkan, sehingga apabila nanti ada pembeli, dia pun bisa tahu apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut, sehingga dengan mudah menjual barang tersebut atau HP tersebut. Kemudian untuk tool yang digunakan, untuk bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan desktop based programming,
yaitu dengan Java NetBeans. Untuk database dari programan itu sendiri menggunakan MySQL dengan bantuan SAMPP. Jadi kita di sini menggunakan SAMPP yang mana nanti menghubungkan database langsung dengan aplikasi. Sehingga ketika kita menggunakan aplikasinya dan user mengentry data pembeli, maka data HP yang dibeli akan langsung masuk ke database secara otomatis, sehingga memudahkan untuk user untuk melakukan proses jual beli. Baiklah, mungkin hanya itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur form login sebagai user dari aplikasi penjualan handphone, yang mana form ini digunakan untuk memasuki sebuah sistem dari penjualan aplikasi penjualan handphone. Di dalam form ini, si user diminta untuk memasukkan username dan email dan juga password, yang mana jika si user belum memiliki sebuah akun, maka si user bisa melakukan klik tombol sign up seperti ini. Maka si user akan diarahkan ke menu pendaftaran. Di sini kita diminta untuk memasukkan email, username, password, dan konfirmasi password dari password yang pertama. Setelah itu kita klik get started yang digunakan untuk mendaftarkan sebuah akun kita. Maka jika si user sudah membuat akun dari aplikasi penjualan handphone, maka si user akan ditampilkan ke halaman form seperti ini. Nah, jadi si user tinggal memasukkan username atau email yang telah didaftarkan dan juga password yang telah didaftarkan tersebut. Nah, jika si user sudah mendaftarkan akunnya, sudah bisa memasuki tampilan dari form aplikasi tersebut. Nah, ini adalah tampilan menu utama pada user. Nah, di sini bisa dimasukkan nama handphonenya, mereknya, kode, dan harga. Nah, setelah itu di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan email, username, password, dan konfirmasi password. Oke. Nah, yang untuk pertama kita akan masuk ke menu registrasi, yang mana menu registrasi ini kita menggunakan metode menggunakan aplikasi NetBeans ID 8.2 versi 8.2. Di sini kita menggunakan paket aplikasi. Import Java SQL Connection ini digunakan untuk menyambungkan ke sebuah database, yang mana jika tidak menggunakan import java.sql.connection, maka si user tidak bisa memasukkan namanya atau data-datanya ke sebuah database. Maka kita harus menggunakan libraries yang namanya MySQL JDBC driver. Nah, ini digunakan untuk tambahan mengkoneksikan sebuah database. Nah, untuk import java.sql driver manager sama, import java SQL statement juga sama, import java swing.joption juga sama. Nah, selanjutnya kita memasukkan public class menu registrasi, yang mana kita panggil dari java swing frame. Nah, ini kita masukkan kode connection con. Nah, ini connection kita koneksikannya lambangkan 0, tidak ada, dan statement st ini adalah singkatannya 0. Maka kita masuk ke init komponen. Nah, init komponen ini untuk menjalankannya dari aplikasi. Untuk private void hapus layar, txt email.setTxt ini digunakan untuk menghapus layar setelah si user
memasukkan data-datanya. Jika si user sudah memasukkan txt email, txt user, password, dan konfirmasi password, maka secara otomatis sistem akan menghapus semua yang ada pada kolom tersebut, membersihkannya. Untuk generate kode ini langsung dari sistemnya, dari sistem NetBeans secara otomatis, dan ini desainnya. Nah, ini desainnya. Nah, di sini juga harus kita kasihkan namanya variabel. Biasanya sini variabel text email supaya terdeteksi bahwa variabel mana yang akan kita panggil nantinya. Oke, langsung saja kita get started seperti yang tadi. Untuk get started kita isikan codingannya, yang mana kita untuk mencoba memasuki ke database-nya, try untuk mencoba apakah si user bisa memasuki ke database-nya untuk mendaftarkannya. Oke, langsung saja. Jika email yang dimasukkan user dan password dan konfirmasi password, nah ini kalau semua dimasukkan, maka tampilannya akan berhasil. Setelah itu, jika tidak dimasukkan salah satu kolom, J option search show message dialog, maka sistem akan menampilkan data tidak boleh kosong, dan akan menampilkan pesan jika si user ada kurang memasukkan datanya. Oke, kita contohkan saja. Kita running programnya. Contohnya seperti ini, kita masukkan email. Emailnya misalkan mahasiswa@gmail.com. Username-nya maha, passwordnya 12345. Kita konfirmasi 12345. Nah, coba yang ini kita kosongkan. Kita get started. Mungkin ada kesalahan. Contohnya emailnya kita isi. Nah, username-nya langsung mahasiswa, passwordnya 12345, konfirmasi password 12345. Get started. Akan menampilkan data tidak boleh kosong. Nah, ini adalah codingan dari yang kita buat. Nah, ini this, maka akan menampilkan pesan data tidak boleh kosong, J option error message. Nah, setelah itu jika class for name.com MySQL JDBC driver, maka kita akan mengoneksikannya ke database. Nah, langsung saja command driver manager get connection ini untuk menyambungkan database. Nah, JDBC MySQL adalah codingannya. Localhost, kita memasuki localhost. Setelah itu kita memasuki dblogin. Dblogin ini adalah sebuah nama database dari database yang telah dibuat. Nah, root ini adalah passwordnya, password dari sebuah database. Nah, setelah itu baru stcon.create statement langsung dituliskan ke database-nya. Lalu database akan menyimpan di tblogin. Tblogin adalah sebuah tabelnya yang mana yang disimpan itu email, user, dan password, konfirmasi password. Di situ ada berapa kolom? 4 kolom. Nah, setelah itu masuk ke get exception. Nah, setelah ini udah kita buat semua menu registrasinya, jika si user
sudah membuat akun tetapi dia lupa karena dia sudah membuat akun, maka sistem akan menampilkan jika si user sudah ada akunnya di sebuah database, maka sistem akan menampilkan pesan warning bahwasanya si user sudah melakukan pendaftaran, maka akun sudah ada atau duplikat akun. Nah, ini sudah habis codingannya, langsung kita masuk ke menu login. Nah, ini menu loginnya. Jadi ini sama seperti penjelasan yang tadi. Masuk ke menu login. Nah, private void check login. Nah, di sini dicoba untuk memasukkan jika si user dan password sama yang ada di database, maka database akan memilih pilih nama from table login, mana username atau email yang sama sesuai dengan permintaan si user, dan juga passwordnya apakah sama dimasukkan, maka si database akan mencari nama yang tertera pada database tersebut. Jika ada, maka si user bisa masuk ke sebuah sistem aplikasi penjualan HP. Jika tidak, else, maka si user salah memasukkan password atau username, maka sistem akan menampilkan sebuah pesan username dan password salah, atau jika si user belum mendaftarkan sebuah akun, maka tampilannya atau akun belum terdaftar. Nah, di sini jika sudah, si sistem akan menghapus semua layar kembali, membersihkan semua layar dari user, password, user dan password. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari menu form pendaftaran dan juga form pendaftaran, login sebagai user, dan pendaftaran sign up. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rianto. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menampilkan form utama user dan tampilan login di admin. Oke, kita di sini akan menjalankan form menu utama dari user. Kita run kan? Dan ini adalah tampilan form utama dari user aplikasi penjualan HP. Nah, jika kita ingin melakukan transaksi, maka kita akan mengisi. Pertama, masukkan nama Anda. Misalkan nama pembelinya itu Pior Santo. Terus, pilih tipe HP yang tersedia. Di sini banyak sekali tipenya. Nah, di sini misalnya saya memilih Oppo R7s. Oke. Maka harganya itu keluar, misalnya, maka kode dan harga HP langsung tertera. Kemudian misalnya kita mau membeli 2 HP, maka kita hitung, berarti total 2 HP tersebut menjadi 3.500.000. Nah, kemudian kalau kita ingin membelinya, melakukan pengiriman ke luar kota, di sini ada tujuannya. Kemudian kita pilih kota tujuan pengiriman HP, misalnya dari Pekanbaru ke Jakarta. Nah, di sini biaya ongkirnya 30.000. Maka kita proses, maka akan muncul total seluruhnya.
yaitu 3.530.000. Nah, lalu kita di sini memasukkan jumlah uang untuk membayar. Maka jika berlebih, maka akan muncul kembaliannya. Misalnya harga uang kita bayar punya 3.600.000. Maka di sini kita bayar. Oke, transaksi berhasil dan muncul kembaliannya. Oke, kita simpan ini, maka dia akan tersimpan di database admin, di tampilan login admin. Oke, kemudian kita masuk ke form login admin. Ini login sebagai admin. Oke, di sini pada form login admin di sini kita disuruh memasukkan username dan password yang telah ditentukan khusus untuk admin. Di sini username dan passwordnya sudah ditentukan, yaitu username-nya admin, passwordnya 12345. Oke, kita login berhasil. Oke, nah di sini pada form utama di sini admin akan dapat melihat data apa yang telah terjual yang tersimpan pada database aplikasi, dan dengan ini memudahkan mencari data yang diinginkan. Misalkan data yang tadi dibeli Jursanto. Oke, inilah dari tampilan. Ini merupakan data rekapan admin. Oke, kita back. Oke, ini sekian dari tampilan dari aplikasi penjualan AP. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun fungsi tombol dalam form. Semua form yang telah dibuat di GForm tidak akan berguna jika tidak dimasukkan script. Script ini nantinya yang akan memberikan action atau fungsi tertentu pada tombol atau komponen dalam form sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu, setelah membuat form dan koneksinya, maka perlu dilakukan pemasukan source coding ke dalam kelas formnya. Oke, perancangan database-nya. Database adalah sebuah unsur yang sangat penting dalam sebuah program. Tanpa adanya database, maka sistem tidak akan bisa mengelola data yang diinputkan melalui sistem. Oleh karena itu, setiap sistem harus memiliki database. Dalam database, terdapat beberapa tabel yang saling berelasi. Untuk server kami menggunakan MySQL dengan bantuan SAMPP pada database PHP-MyAdmin. Untuk bahasa pemrograman, berhubung di sini menggunakan Java NetBeans sebagai aplikasi pemrogramannya, jadi untuk bahasa pemrograman yang digunakan, kami menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, penentuan entitas, atribut, dan key-nya. Di dalam database DBLogin terdapat 4 tabel, yaitu pertama tabel admin, kedua tabel data, ketiga tabel by, dan keempat adalah tabel DBLogin. Nah, di dalam tabel admin ini terdapat atributnya username dan password. Di tabel data terdapat atributnya nama, merek, kode, harga, terus ada jumlah, ongkir, total, uang, dan kembalian. Di tabel by terdapat atribut total 1, uang, dan kembali. Di tabel DBLogin terdapat atribut email, username, password, dan confirm pass. Kemudian ada penentuan relasi dan kardinalitas. Yang pertama, user melakukan login, itu one to one. Yang kedua ada admin melakukan login, itu one to one. Yang ketiga ada user melakukan pembelian, itu one to many. Yang keempat, admin melakukan pengecekan data, itu one to many. Kesimpulannya, dengan dibuatnya aplikasi ini, kiranya dapat mempermudah proses jual beli dan juga data yang tersimpan akan lebih akurat dan mempermudah dalam pencarian data yang diinginkan. Dengan aplikasi ini, para penjual juga dapat bersaing dengan seluruh bisnis lainnya, tidak hanya wilayah lokal saja, tetapi mencakup seluruh Indonesia. Karena aplikasi ini mudah digunakan dan hanya perlu smartphone dan jaringan internet saja.